Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung saja kita mulai. Oke, di situ ada energi dari Queen of Swords, kemudian energi dari Ace of Pentacles di sana ya. Ini dalam kondisi reverse dua-duanya. Berikut di sini ada energi dari berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini, berikutnya ada ini. Ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada ini, dan berikutnya ada ini. Ya. Jadi kalau Mari lihat begini ya, memang hubungan kalian agaknya cukup, nggak tahu lah ya, apa kalian juga ikutan bingung ya, sebab Mari ngebacanya agak-agak membingungkan di sini. Kenapa? Karena Mari lihat gini, kalau dilihat dari cara kalian berinteraksi ya, nampaknya sudah cukup lama ini ya, caranya kalian berinteraksi itu tuh bisa-bisa hampir tidak ada gitu ya. Sudah cukup lama sini Mari lihat ya, hampir sudah tidak ada lagi interaksi selayaknya bagaimana suami istri gitu loh. Jadi bisa-bisa kalian berdua sudah pisah ranjang gitu ya. Bisa-bisa memang hubungannya jadi LDRan. Dia di rumah mana, kamu di rumah mana. Dia di lokasi mana, kamu di lokasi mana. Nah seperti itu ya. Atau ya tadi paling sedikitnya ini tuh pisah ranjang. Nah, atau begini, kalian masih tetap berinteraksi dalam satu lingkungan gitu ya. Tapi kalau untuk interaksinya sebagai seorang kekasih, nah ini yang Mari lihat sepertinya sudah tidak ada. Ya, jadi kayak bisa aja kamu dengan dia masih tetap ya rekanan dalam hal bisnis gitu, partneran, karena kebetulan kalian bekerja di tempat yang sama gitu ya. Nah, jadi kayak yang sebatas formalitas, oke, gitu. Ini yang soal keintiman yang Mari lihat di sini tuh bisa sudah hampir tidak ada lagi, gitu ya. Jadi hubungan ini tuh mendingin, gitu loh. Terutama kalau dilihat ini dari sikap si ayang bebeknya kamu, itu ya. Dia ini yang sikapnya kalau Mari lihat-lihat macam dia memberikan apa ya, memberikan jarak ya dengan kamu ya. Macam dia memperlakukan kamu ini tuh seperti sosok makhluk asing gitu loh. Bukan pacarnya dia, bukan istrinya dia, bukan suaminya dia gitu ya. Ada semacam dia kayak bikin gak ada apa-apa antara kalian. Paling-paling ya hanya sebatas, yaitu tadi, rekanan tadi, partneran tadi. Hanya sebatas di situ aja, tidak lebih gitu loh. Padahal kalau Mari bilang, di sini tuh kamu sempetnya nih tuh, kayak yang mancing-mancing dia gitu ya. Kamu men-trigger dia gitu loh. Jadi, kalau Mari lihat kan sesungguhnya kamu tidak mau ya, hubungan dengan dia ini tuh berakhir kandas gitu kan. Nah, jadi sehingga Mari lihat kamu kok kayaknya banyak sabarnya di sini ya, ngadepin si pasangannya kamu, gitu loh. Karena kamu itu tuh inget gitu ya, aku mau dengan orang ini, aku mau tetap mempertahankan rumah tangga dengan dia, hubungan pacaran dengan dia, gitu ya. Aku sudah terlanjur bersama dengan dia setelah sekian tahun. Kami sudah punya anak bersama, misalnya kayak gitu ya. Dan memang kalau Mari katakan di sini tuh sebenarnya kamu pun cinta kepada dia, kamu pun sayang kepada dia, gitu ya. Jadi sehingga walaupun situasi keadaan yang
diciptakan sama si pasangan kamu ini, situasi keadaan yang tidak normal layaknya sebuah relationship, mari lihat kamu di sini tuh bisa tetap tenang gitu ya. Kamu bisa tetap kalem gitu loh. Kamu yang tidak reaktif, kamu yang tidak heboh panik gitu. Jadi jangan-jangan memang kamu sudah belajar ya beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini gitu. Karena mari lihat nampaknya kamu juga bukan orang yang berpegang kekeh ya, ngotot gitu loh dengan konsep-konsepnya kamu ya. Karena mari lihat di sini tuh kamu bisa aja yang lebih, udah dah aku aja yang beradaptasi ke dia. Gitu loh. Itu pilihan hidupnya kamu. Walaupun kamu ini tuh seorang pria gitu ya. Tapi kamu membawakan dirimu gitu. Supaya bisa nyambung dengan hidupnya dia. Jadi di sini tuh mari lihat kamu ndak banyak cingkune gitu ya. Wah harusnya ini, harusnya dia sikapnya begitu, harusnya keadaannya begini. Kok mari lihat nggak ada yang kayak gitu di kamu. Karena mungkin kamu untuk beberapa sudah pernah ya mencoba memakai cara yang demikian. Tapi yang adanya boleh kamu malah menyakiti diri sendiri, menyakiti dia, toh keadaan juga tidak berubah, atau mungkin kamu lihat keadaan justru semakin memburuk gitu ya. Jadi ada beberapa belajar kepada pengalaman, itulah yang membuat kamu akhirnya kayak kamu milih ngalir gitu loh. Kamu milih ngalir, udah nggak ada perlawanan. Ya, nggak ada perlawanan, nggak ada coba-coba untuk mendominasi, mengarahkan dari tentang relationship ini gitu ya. Jadi cocoknya dia, senangnya dia, ya udah itu yang diikuti. Ya begini keadaannya ya beginilah gitu. Jadi sungguh-sungguh mari lihat bisa kadar penerimaannya kamu ya tentang apa saja yang terjadi dalam relationship ini sudah sangat tinggi sekali. Hatimu itu tuh bisa kayak sudah lapang aja kayak gitu. Ya, jadi kamu tidak lagi mencari-cari masalah gitu. Ah ini kan nggak cocok, ah ini kan nggak pantas, ah ini gitu ya. Mari lihat kamu udah nggak lagi yang demikian. Oh dia nggak pulang ya sudah. Nah kira-kira yang gitu ya, semoga lah dia di sana selamat-selamat gitu ya. Oh dia nggak mau nelfon aku ya sudah. Ntar juga kalau dia perlu dia bakal nelfon aku gitu lah. Jadi kamu lebih easy going di sini ya. Kamu lebih santai di sini. Oh dia belum kelihatan hangat mesra kepadaku, nggak apa-apalah. Mungkin lagi memang begitulah fasenya dia gitu ya. Jadi kamu bisa kemudian menilai keadaan, situasi, gerak-geriknya dia. Itu tuh sudahlah ini yang terbaik gitu. Ya, jadi tidak ada di sana itu tuh ambisi dari ego untuk merubah ya. Diawali dengan komplain ya, keberatan, dan kemudian itikat untuk merubah gitu. Mari lihat ya tidak ada ke arah sana. Setidaknya itu yang terjadi untuk di bulan Desember. Nggak tahu lah setelah lepas bulan Desember ya nggak ngerti gitu ya. Kebetulan kan sesuai dengan thumbnail ya, sesuai dengan judul. Ini tuh hanya pembacaan di sepanjang bulan Desember gitu lah. Mari lihat kan memang ya mau gimana ya, kamu juga orangnya sudah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang gitu ya. Dan kamu juga orang yang memegang komitmen gitu ya. Kamu tahu bahwa ya kamu sudah berikrar janji gitu ya. Menjadi kekasihnya dia, menjadi istrinya dia, menjadi suaminya dia. Ya udah kamu tunduk pada janjinya kamu itu gitu loh. Maka semua yang terjadi kemudian kamu lihat itu tuh hanya sebatas ya inilah kejadiannya titik gitu. Nggak perlu harus didramatisir itu kalau mari lihat ya, nggak perlu. Nah di sana dan beberapa
ya kamu juga bisa ya cukup memahami tentang terdalamnya seseorang ini, perihal tentang jiwanya dia. Jadi misalnya kamu tahu gitu ya bahwa ya kalaupun dia tidak perhatian sama kamu, ya itu tuh karena dia sibuk bekerja gitu ya. Kalaupun dia boleh katakan ya, misalnya dia mengutamakan kehidupan tanggung jawab pribadinya dia, oh iyalah, itu kan dia memang diharapkan untuk menanggung tanggung jawab itu, gitu-gitu kamu kan, kalau mari lihat. Nah, jadi siapa dia? Kalau menurut Mari ya, dari energinya kamu, ya lahir batinnya, ini tuh kayak sudah diterima lah, sudah sempurna bahkan, boleh dikatakan demikian. Sudah sempurna ini tuh di matanya kamu, itu loh. Kalau Mari lihat dari energi si ayam bebeknya kamu ini sendiri, gini ya, memang nampaknya dia lagi sibuk sendiri nih kan. Ini sibuknya lebih cenderung ke pekerjaan ini. Mari lihat ya. Nampaknya dia memang lagi fokus kepada keuangan, fokus kepada bekerja. Gitu loh. Jadi kayaknya ini orang enggak bisa multitasking gitu nampaknya ya. Jadi kalau dia sudah fokus bekerja, ya sudah gitu. Dia bisa tanda petik melupakan hal-hal lain termasuk kamu. Tuh ya. Jadi yang kayak kalau udah bekerja capek pulang ke rumah, bawaan tuh mau tidur sajalah gitu ya. Jadi kamu bisa diabaikan di sana gitu ya. Nah, dan kemudian kalau kalian pacaran ya, kalau kondisinya saat ini tuh belum dalam ikatan pernikahan, Mari lihat kalau untuk memilih menikah dengan kamu, bukannya tidak ada ya, bukannya tidak ada, tapi nampaknya niatan yang demikian itu tuh agak sulit itu tuh bisa direalisasikan, gitu loh. Terutama kalau kamu berharap bahwa dalam jangka waktu dekat ya, paling tidak sampai tahun depan, ada niatannya dia untuk married sama kamu. Mari lihat ini tuh kok kayaknya niat ada, namun apakah dia sanggup? Nampaknya belum. Nampaknya belum. Karena ini mari lihat hubungannya udah macam hubungan tidak mau main-main lagi nih ya. Tidak mau main-main lagi. Entah kalian berdua sudah pernah membincangkan tentang pernikahan gitu ya, merembukkan dengan keluarga besar juga bahkan bisa begitu. Untuk merestui kalian berdua menjadi suami istri gitu ya. Tapi kalau mari lihat bisa-bisa dia agak-agak takut juga dia mari lihat ini. Semacam dia sedang mempertanyakan diri dia sendiri ya. Apakah dia memang sudah cocok, sudah pantas, sudah waktunya untuk menikah dengan kamu gitu. Ya. Ini pertimbangan dia perkara uang gitu loh. Macam dia takut dia tidak sanggup ya membackup rumah tangga ini di soal finansialnya gitu. Karena menurut dia itu tuh masih kayak perkara yang rumit. Dan biasa ya kalau orang mau menikah itu tuh ada datang rasa takut. Nanti aku bisa bosen gak ya? Nah, ini aku nanti tuh sebenarnya nggak salah pilih ya. Nah, ada mari lihat dia merenung-merenung seperti itu ya. Kalau kalian masih pacaran. Dan ini yang bikin dia semacam, wah ini nampaknya pekerjaan berat ini. Apa aku batalin aja ya gitu. Atau tak tunda-tunda aja dulu, sedikit lebih lama lagi. Gitu ya, untuk kemudian terikat pada konsep pernikahan dengan kamu gitu loh Pisces. Nah sementara kalau kalian berdua ini tuh sudah berumah tangga, ya sama aja sih ya. Jadi dalam rumah tangga ini tuh kan kalau dikatakan bosan, muak, sedih, marah, kecewa,
Bukannya kamu tidak alami, kamu pasti mengalami, terutama kalau kalian sudah bertahun-tahun gitu ya, lamanya bersama, tapi di iyang-iyanya kamu berhasil untuk melampaui hal yang demikian. Nah, cuman kalau dilihat dari si ayang bebeknya kamu ini, dianya sendiri kok nampak-nampaknya nggak sekuat kamu, gitu loh. Gak semampu kamu dia menghandle situasi kalian di saat ini. Nah, jadi kayak dia cuek, dia acuh, dia abai, itu yang bikin dia cabut dari rumah, ya, lari ke ruangan kamar yang lain gitu, ya. Dia menahan-nahan dirinya dia untuk tidak balik ke rumah, ya, kalau misalnya kalian itu LDRan, gitu. Semacam dia ada rasa capek ini ya, mari lihat. Capek dia. Ada rasa terbeban dia. Gitu loh. Belakangan hari ya, bosen di sana. Bosen. Itu. Tapi ini memang bukan mau minta cerai dari kamu, mari lihat, bukan. Tapi kayak semacam ada, kalau boleh jeda ya dalam rumah tangga. Semacam dia mau jeda dulu dah gitu loh. Semacam ada kerinduan untuk bebas dulu ya, menjadi diri sendiri dulu. Gitu. Bosan berstatus sebagai suami, sebagai istri. Capek dengan tanggung jawab sebagai suami dan sebagai istri atau sebagai istri. Itu yang lagi si ayang bebeknya kamu ini tuh pahami tentang dirinya dia. Gitu loh. Jadi kalau dia minta space dari kamu, mari lihat memang beneran dia butuh itu gitu loh. Ya. Beneran dia butuh masa jeda dulu di sana. Jadi yang kayak untuk sementara waktu ini tuh bisa-bisa dia mau prioritasin dulu lah diri dia pribadi dulu gitu, yang kayak mau rehat ini, mari nampak ya, mau rehat di sana. Jadi memang ini tuh biasa sih ya kalau mari lihat dalam hubungan jangka panjang ya, ada kayak butuh refreshing gitu loh, nge-refresh diri sendiri kembali gitu. Nah ini yang sedang dia alami. Dia bukan mau cari perkara, dia bukan mau cari gara-gara ya. Tapi ya lagi memang butuh aja biar jiwa ini tuh dilegain dulu. Ngelihat sesuatu yang baru. Bosan, itu aja. Gitu aja gitu ya. Bosan kayak hidupnya dia selama ini tuh sepertinya sudah untuk orang lain. Nah jadi untuk di bulan Desember sepertinya dia, orang lain di sini artinya adalah kamu ya. Hubungan kalian gitu. Nah jadi untuk di bulan Desember ini dia mau biarkan dulu aku ya, setidaknya sampai 1 bulan ini masih tetap ya memilih untuk aku dibebasin dulu dari rutinitas dengan kamu, dari kebiasaan-kebiasaan bersama kamu di situ. Nah, namun dengan sikapnya yang demikian, mari lihat kamu tidak keberatan. Gitu ya. Lagi-lagi kayak kata Mari tadi, kamu kan sudah penerimaan kamu udah besar gitu ya. Mencoba untuk memahami, mengerti dia, ya di situ tuh ada di dalam dirinya kamu. Gitu. Memang agak anyep jadinya ya relationship-nya kalian. Dingin. Tutup tahun bukan kayak model tutup tahun dengan riang gembira gitu ya, maksudnya meriah gitu ya, namun lebih kayak hening gitu ya, lebih seperti tenang. Nah itu kalau melihat suasana tutup tahunnya kamu dengan si ayang bebeknya kamu ini
Itu ya. Oke, baik Pisces. Sekarang Mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Pisces mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial A. Ada alif, B ada bata ya. Kemudian N ada nanti, E ada emas, U ada usia, O ada ombak, R rasa, W wardah. Kemudian M ada meja. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada energi dari Sagittarius, energi dari Libra, energi Aquarius dan energi dari Aries hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Pisces yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.